Prime, podcast for curious mind. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Halo semuanya, balik lagi di edisi spesial setiap Jumat bareng Lea Baneza. Kita mau bahas soal perkumpulan para mantan, Presidential Club. Kira-kira di antara kalian nih di luar sana, siapa aja nih yang punya mantan-mantan yang akur? Agaknya itu kayak pemandangan yang aneh bin ajaib gak sih? Dan ya tapi bukan suatu hal yang gak mungkin juga sih ya. Nah, ini nih ada yang ngide buat ngumpulin para mantan. Niatnya sih biar para mantan ini bisa diajak diskusi buat ngobrol masa depan. Sang empunya ide buat ngumpulin para mantan ini yang Lea maksud mantan presiden ya. Nah, nggak lain dan nggak bukan adalah Presiden terpilih Prabowo Subianto. Perkumpulan para mantan presiden ini disebut Presidential Club, yang isinya para mantan presiden yang masih hidup, masih aktif, di partainya masing-masing sih ya. Nah, Pak Presiden terpilih gercep abis nih. Padahal kan tahapan paling akhir pemilu 2024 baru akan dilaksanakan Minggu 20 Oktober 2024 nanti. Presiden dan Wakil Presiden terpilih bakal mengucap sumpah dan janji di hari itu. Tentunya ide ini disambut khalayak ramai. Ada yang beranggapan kalau ide itu oke banget biar kelihatan rukun gitu para mantannya. Sebagian lainnya juga mengapresiasi juga nih. Tapi ada yang sedikit bernada sarkastik. Mereka bilang biar para mantan itu ada yang merasa senasib sepenanggungan buat ngatasin post-power syndrome. FYI, post-power syndrome adalah kondisi ketika seseorang masih membayangkan pencapaiannya pada masa lalu dan membandingkan dengan masa kini. Hal ini dapat menurunkan rasa percaya diri dan menyebabkan depresi. Kondisi ini umumnya dialami oleh orang yang baru pensiun dari pekerjaannya. Jadi ya, kalau ada temen ngumpul-ngumpul, kan baik ya adanya daripada cuma bikin album atau ngelukis. Pertanyaannya kemudian, di masa transisi kayak gini dari Presiden Jokowi ke Prabowo, masa iya ide perkumpulan para mantan alias Presidential Club ini diduluin? Kita perlu atau enggak sih Presidential Club ini? Kita mau bahas ini bareng News Editor KBR, Wahyu Setiawan, usai jeda. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. 29 April 2024, KBR Media genap berusia 25 tahun. KBR Media, tetaplah bersuara berdampak untuk Indonesia. Di usia muda, menjadi media digital paling terdepan di Indonesia. Halo, nama saya Oke dari podcast Mama Molilo Jujur-Jujuran Jadi Ibu. Selamat ulang tahun ke-25 untuk KBR. Semoga konten-konten yang kaya, konten-konten yang inklusif bikin makin banyak orang sadar kalau keberagaman itu bukan menghambat tapi aset. Juga semakin bisa bikin orang ngurangin prasangka dan kita semua bisa hidup dengan selaras. Sekali lagi selamat ulang tahun KBR. Sukses selalu ya. Anda tengah mendengarkan KBR, radio berjaringan yang berpredikat terverifikasi oleh Dewan Pers. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Balik lagi di What's Trending edisi khusus setiap Jumat. Topik kita kali ini perkumpulan para mantan Presidential Club. Nah, Lea mau sedikit recap nih hasil pemilu kemarin. Berdasarkan penetapan Komisi Pemilihan Umum KPU RI atas rekapitulasi hasil perhitungan dan perolehan suara tingkat nasional pemilu presiden atau Pilpres 2024, pasangan Prabowo Gibran dinyatakan memperoleh 58,58% dari total suara. Sementara untuk partai politik dari total 18 parpol, 8 parpol lolos ke DPR. Sebelum ngobrol panjang soal gagasan anti nganggur-nganggur klub nih buat para mantan, kita mesti tahu dulu kali ya gimana peta politik di Indonesia lepas pemilu kemarin. Mungkin Wahyu boleh dijelasin? Oke Lea, kalau peta politik emang agak cair ya setelah Pilpres kemarin. Cuman kalau dari awal memang
ada 4 lawan 4 ya partai politik. Itu kalau berdasarkan penetapan dari KPU ya. Tadi yang Lea sampaikan, 8 partai yang lolos itu adalah PDIP yang memperoleh 16%, kemudian Golkar 15%, Gerindra 13%, kemudian PKB 10%, Nasdem 9%, PKS 8%, Demokrat 7%, dan Partai Amanat Nasional atau PAN 7%. Saat Pilpres 2024 kemarin, pasangan Prabowo Gibran itu didukung oleh gabungan partai politik ya. Ada Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PBB, Partai Gelora, Garuda, Prima, dan PSI. Meski ada beberapa yang akhirnya nggak masuk ke parlemen ya. Partai-partai itu tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Sementara lawan politik mereka yaitu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar didukung Nasdem, PKB, dan PKS. Kemudian pasangan Ganjar Mahfud didukung PDIP, P3, Hanura, dan Perindo. Ya tadi saya sampaikan ya, memang agak cair ya setelah Pilpres ya. Kalau lihat lebih banyak yang menyeberang dan menduduki pemerintah, kelihatan emang jadi rukun ya. Tapi situasi itu justru nggak sehat loh buat demokrasi kita. Kok bisa sih Mas? Orang mungkin kan pada capek gitu ya, berkali-kali ribut partai politik, kan mungkin ada yang sebagian pengen ya Indonesia adem aja gitu. Ya, sebelum aku jawab pertanyaan itu, kenapa koalisi gemuk itu bikin toksik demokrasi? Kita lihat dulu ya, apa itu pengertian oposisi. Jadi salah satu artikel dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, oposisi dalam politik merujuk pada kelompok atau individu yang memiliki pandangan atau tujuan yang berlawanan dengan pemerintah atau kelompok mayoritas. Nah, dalam konteks demokrasi, oposisi ini adalah bagian integral dari sistem politik yang tujuannya memastikan adanya pengawasan terhadap kekuasaan atau kinerja atau program dari pemerintah. Sebetulnya fungsi utama oposisi adalah sebagai penyeimbang kekuasaan, yang bisa memberikan alternatif pemikiran, sikap, serta memastikan bahwa kepentingan mayoritas rakyat tetap terjaga. Oke, berarti kalau Lea simpulin dikit, artinya keberadaan oposisi ini penting gitu ya, supaya mereka tuh nggak cuma ngikutin apa maunya pemerintah gitu, atau suara mayoritas gitu ya. Nah, berarti legislatif ini bukan sekedar kepanjangan tangan gitu ya, Wahyu, alias ngasih stempel doang buat kebijakan pemerintah, ya nggak sih? Kalau misalnya ada oposisi gitu ya. Ya, bisa jadi seperti itu kalau nggak ada oposisi ya. Jadi demokrasi nggak akan bisa berjalan dengan baik ya, nggak ada check and balance gitulah. Sekurangnya ada 4 peran dari oposisi. Ini saya agak menjelaskan ya. Pertama, itu mengawasi tindakan pemerintah dan mengkritik kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan rakyat. Kedua, mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Jadi biar nggak melanggar undang-undang lah begitu. Dengan memberikan suara yang berbeda. Jadi oposisi ini bisa membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga keseimbangan dalam sistem politik. Kemudian yang ketiga, memperkuat sistem demokrasi yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Jadi dalam demokrasi, oposisi itu diakui sebagai salah satu fondasi yang mendukung keberlangsungan pemerintahan yang berprinsip pada demokrasi. Kemudian yang terakhir, itu oposisi sebagai penyeimbang. Jadi partai politik ya, di DPR tentunya, berperan sebagai oposisi itu bisa menjadi penyeimbang dalam memberikan pandangan yang berbeda dengan partai berkuasa. Nah, biar check and balance nih parlemen berjalan maksimal gitu ya. Tapi kalau misalnya dilihat demokrasi di Indonesia, kayaknya oposisi ini tuh bukan posisi yang populer kah, Wahyu, di Indonesia? Sebenarnya nggak juga ya. Kalau menengok sejarah nih ya, masa Orde Baru misalnya, Partai Demokrasi Indonesia dan P3 ini 2 partai yang jadi oposisi Golkar ya. Terus selepas reformasi 2004-2014 lah ya, zamannya SBY itu, Megawati mendeklarasikan partainya PDIP itu sebagai oposisi. Selain PDIP sebetulnya ada partai lain juga yang konsisten ya jadi oposisi, yaitu PKS atau Partai Keadilan Sejahtera. Jadi mereka ini sepanjang periode Jokowi 2014 hingga nanti ya 2024 akhir, itu mereka konsisten menjadi oposisi. Jadi menurut Ketua Fraksi PKS di DPR, Jazuli Juwaini, posisi politik tersebut akan membuat partainya lebih terhormat pada saat memberikan masukan permasalahan kebangsaan kepada pemerintah.
Nah, selain PDIP sama PKS, sebetulnya nih ya, Gerindra itu sempat jadi salah satu partai oposisi yang paling lantang dan pedas loh mengkritik pemerintahan Jokowi. Oke. Itu terjadi sebelum Prabowo bergabung atau merapat ke Jokowi ya. Jadi periode 2014 hingga 2019. Tapi setelah masuk 2019, Prabowo jadi menteri, masuk kabinet Jokowi, Gerindra tak lagi jadi oposisi. Karena Gerindra dapat jatah 2 kursi di kabinet Jokowi. Oke, jadi bisa dibilang kalau cara Jokowi merangkul oposisinya, Prabowo di Gerindra dengan memberikan jatah kursi menteri ya Wahyu. Nah, pas banget nih, Prabowo kayaknya ngadopsi model-model politiknya Jokowi nggak sih yang rangkul-merangkul gitu. Lewat itu akhirnya muncullah si usulan Presidential Club ini. Biar ada temennya nih kalau mengalami post-power syndrome gitu Wahyu. Secara internal gagasan mengenai klub presidensial atau tadi yang Lea sebut ya Presidential Club itu, kalau kata Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman, itu dia mengklaim sudah didiskusikan sejak bertahun-tahun Le. Katanya sekitar tahun 2014 itu Prabowo pernah menyampaikan ide itu. Niatannya sebagai wadah diskusi dengan presiden-presiden sebelumnya. Nah, pernyataan itu diperkuat oleh juru bicara Prabowo, Dhanil Simanjuntak. Jadi dia bilang kalau salah satu watak politik Prabowo itu adalah mempersatukan dan rekonsiliatif. Jadi Prabowo itu ingin bisa terus silaturahim, berdialog, berdiskusi dengan presiden-presiden sebelumnya. Dan dia juga menekankan klub presiden ini bukan sebagai institusi atau lembaga baru. Presidential Club yang saya maksud itu bukan mendirikan institusi baru atau Pak Prabowo mendirikan lembaga baru, bukan sama sekali. Jadi Pak Prabowo sejak awal menyampaikan bahwasannya visi utama beliau itu adalah keberlanjutan. Salah satu watak politik utama Pak Prabowo itu adalah mempersatukan, watak politik rekonsiliatif. Nah, semangat keberlanjutan, semangat persatuan itu disimbolisasikan dengan tentu silaturahim, dengan sharing secara terus-menerus. Karena Pak Prabowo visinya keberlanjutan, tentu beliau ingin berdialog, berdiskusi dengan presiden-presiden sebelumnya. Presidential Club yang ini istilah saja untuk menggambarkan silaturahim yang rutin dilakukan oleh para mantan presiden dan presiden yang sedang memerintah. Itu kan merujuk dengan apa yang ada di Amerika Serikat, misalnya ada Presidential Club secara informal. Tapi pertanyaannya yang belum kejawab adalah ini jadi semacam bentuk lainnya dari politik rangkul-merangkul ala Jokowi atau bukan ya? Obrolannya lepas jeda. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. 29 April 2024, KBR Media genap berusia 25 tahun. KBR Media tetaplah bersuara berdampak untuk Indonesia. Di usia muda menjadi media digital paling terdepan di Indonesia. Bisa berdiri tegak hingga usia 25 tahun untuk sebuah media itu nggak gampang, apalagi dengan konsisten di angle-angle yang tajam, kritis, berpihak pada mereka yang terpinggirkan seperti KBR. So thumb ups. Dan juga terima kasih KBR untuk angle-angle populer, penggunaan format-format yang ngepop banget, juga platform-platform yang kekinian, showing you know how to work with your audiences and you know who your audience is. Berharap bisa bekerja sama terus dengan KBR. Dirgahayu KBR. Anda tengah mendengarkan KBR, radio berjaringan yang berpredikat terverifikasi oleh Dewan Pers. Newsbeat.
Aplikasi video TikTok menggugat pemerintah Amerika Serikat ke pengadilan. Gugatan dilayangkan lantaran ByteDance selaku induk perusahaan menolak ancaman larangan penggunaan aplikasi TikTok di Amerika Serikat. Sebelumnya, pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan aturan pelanggaran TikTok jika aplikasi itu tidak mau melepas diri dari perusahaan induknya ByteDance. Pemerintah Amerika Serikat mengharuskan TikTok dibeli perusahaan yang tidak berasal dari Cina kalau mau terus beroperasi di AS. Terkait aturan ini, pihak ByteDance menganggap aturan ini inkonstitusional. Digugatnya, TikTok dan ByteDance mengklaim undang-undang itu melanggar hak-hak amandemen pertama. ByteDance juga membantah aplikasinya menimbulkan resiko keamanan di Amerika Serikat seperti yang dikhawatirkan pemerintah AS. Demi menekan angka migrasi, pemerintah Australia meningkatkan jumlah tabungan visa pelajar internasional. Melansir Reuters, saat ini pelajar diharuskan menunjukkan setidaknya 314 juta rupiah untuk mendapatkan visa mereka. Padahal sebelumnya tabungan visa pelajar hanya 259 juta rupiah. Dikabarkan langkah ini diambil setelah pelonggaran pembatasan COVID-19 2022. Di Australia sana terjadi lonjakan migrasi yang menyebabkan perburukan tekanan pada pasar sewa. Tak hanya jumlah tabungan, pemerintah Australia juga turut memperketat persyaratan bahasa Inggris pelajar. Australia juga mengakhiri peraturan yang memungkinkan pelajar memperpanjang masa tinggalnya. Imbas gelombang panas ekstrim, Pulau Phi Phi di Thailand terancam tutup sementara. Pasalnya, penduduk setempat, bisnis, restoran, hotel, dan resort tidak lagi mendapatkan pasokan air dari perusahaan swasta yang biasa menyediakan air bersih. Penghentian pengiriman air sudah berlangsung sejak 23 April 2024 dan sumur-sumur tempat penyimpanan air juga sudah kering, lantaran intensitas hujan di pulau tersebut kecil. Masyarakat sampai pelaku usaha di Pulau Phi Phi terpaksa harus membeli air ke pusat kota. Krisis air ini disebabkan gelombang panas yang memicu kekeringan di pulau ini. Imbas sulitnya ketersediaan air di Pulau Phi Phi, otoritas wisata di sana tengah mempertimbangkan opsi tutup sementara. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Balik lagi di What's Trending, edisi khusus setiap Jumat. Topik kita kali ini, mantan-mantan klub alias perkumpulan para mantan Presidential Club. Wahyu, tadi juru bicara Prabowo Dhanil Azhar menyebut model Presidential Club yang diusulkan Prabowo ini merujuk pada Amerika Serikat. Emangnya kalau di sana tuh seperti apa sih? Ya, di Amerika memang ada ya, cuman memang mereka nggak resmi lah ya, semacam dilembagakan enggak ya. Jadi seperti Presidential Club di Amerika itu sudah ada sejak puluhan tahun lamanya ya. Awalnya tahun 1953 saat Herbert Hoover, itu Presiden Amerika yang ke-31, mengungkap keinginannya untuk membuat klub ex-Presiden Amerika Harry Truman. Jadi Truman ini adalah Presiden Amerika ke-33. Para presiden ini ngumpul bareng dan konsultasi. Jadi klub ini bisa jadi wadah presiden yang berkuasa untuk berkomunikasi sampai curhat ke pendahulunya. Jadi setelah berkuasa ya, para mantan presiden Amerika ini menjalin persaudaraan yang solid. Gentleman abis nggak tuh? Ya apa ya, Amerika kan memang belum pernah ya punya presiden perempuan lah ya. Konon Bill Clinton itu saat masih menjabat pernah mengaku beruntung dengan adanya klub ex-presiden yang diisi oleh Richard Nixon, Gerald Ford, Jimmy Carter, Ronald Reagan, hingga George Bush. Jadi mereka ini jarang mengkritik satu sama lain, tapi terkadang memberikan kata yang sedikit kasar tentang penerus mereka di Gedung Putih. Jadi mereka ini bisa jadi pengamat dan membantu presiden aktif menjalankan fungsinya. Agak berbeda ya dengan di Indonesia ya. Tapi Wahyu, emang bakalan bisa persis gitu ya, kayak sama di Amerika Serikat gitu versi Indonesia? Nah, itu yang jadi pertanyaan besar sampai sekarang. Setidaknya sampai sekarang ya, karena belum ada penjelasan konkret dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Tapi Wahyu, kalau dari Gibran mungkin sebagai wapresnya, ada nggak nih tanggapan atau mungkin omongan soal ini? Ya, wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka ini sempat menanggapi ya gagasan itu. Dan dia menganggap sebagai hal yang baik dan meminta masyarakat untuk menunggu konsep skema Presidential Club itu. Oke. Presidential Club, saya kira bagus ya untuk menyatukan mantan-mantan pemimpin, senior-senior, sesepuh. Saya kira bagus sekali agar bisa mendapatkan masukan-masukan dari beliau-beliau yang sudah berpengalaman. Kalau itu nanti ditunggu dulu ya, konsep skemanya seperti apa. Yang jelas ini usulan yang sangat baik. Tapi nih yang perlu dicatat ya,
Pengamat politik Wasistora Harjojati bilang, para mantan presiden yang ada dalam Presiden Klub Amerika Serikat itu sudah nggak ngejar ambisi politiknya, Le. Jadi nggak ada kepentingan lah di dunia politik. Udah jadi negarawan gitu ya? Ya itu sebutan mungkin ya. Sementara kalau di Indonesia nih ya, kalau kita lihat nih ya, kalau para presiden terdahulu kan ada SBY sama Megawati. Jadi keduanya masih aktif nih ya di partainya masing-masing. Cuman begini, yang menjadi catatan penting ya. Kalau di Amerika Serikat kan presidensial club itu lebih kurang mereka yang sudah tidak lagi mengejar ambisi politik kan. Artinya kalau kita lihat di Presiden Biden sekarang kan, beliau ini suka ada komunikasi dengan presiden terdahulu ya, misalnya Clinton atau mungkin Obama, senior dan George Walker Bush. Jadi mereka atau mungkin mantan presiden ini sudah tidak lagi ada ambisi politik atau mungkin sudah beralih fungsi sebagai seorang negarawan. Sehingga ketika mereka bergabung ke Presidential Club, jadi mereka sudah tidak lagi partisan. Nah di Indonesia kan yang kita lihat sekarang ini kan misalnya SBY masih di Demokrat, Bu Mega di PDIP, dan Pak Jokowi ya kita nggak tahu ya beliau akan tetap di politik atau mungkin sudah pensiun secara utuh ya. Tapi yang jelas ini yang membedakan konsep Presidential Club yang ada di Amerika dengan yang modifikasi di Indonesia sekarang ini. Itu kan tadi anaknya ya, Gibran Rakabuming Raka, Wapres terpilih nih. Kalau bapaknya, Jokowi, presiden sekarang, ada nggak nih Wahyu ngasih tanggapan mungkin soal ide ini? Mungkin dia oke-oke aja atau gimana? Awalnya Istana Kepresidenan mendukung rencana itu ya. Jadi Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan penting seorang presiden terus bersilaturahim dengan semua mantan presiden. Nah, kemudian dalam satu kesempatan nih, Jokowi malah mengusulkan pertemuan itu digelar 2 hari sekali. Ya meskipun agak diselingi tertawa ya dari Jokowi. Intens ya. Bagus. Ya 2 hari sekali ya nggak apa-apa. Katanya mau minta kabinet itu adalah 100% hak prerogatif presiden. Kalau usul-usul boleh, tapi itu hak penuh presiden terpilih. Kalau minta saran kan nggak apa-apa kalau minta saran. Tapi kalau nggak dimintai saran, ikutin nggak boleh. 2 hari sekali ini Wahyu, intens ya. Mungkin biar bisa sering-sering jenguk anaknya mungkin. Anyway, partai politik gimana nih tanggapannya? Udah ada yang komen belum Wahyu? Secara umum gini, petanya memang partai yang dukung Prabowo hampir dipastikan mereka setuju. Sementara yang oposisi kayak PDI pasti mereka menolak ya. Jadi Demokrat lewat Deputi Bapilunya, Kamhar Lakumani, merespon ide Prabowo Subianto tersebut. Jadi Demokrat ini menyambut baik rencana Prabowo bikin Presidential Club. Selain bisa memperkaya perspektif presiden, dia meyakini forum seperti itu menghadirkan suasana yang teduh dan harmonis di tengah masyarakat. Adem. Ya, kalau PAN, ketua fraksinya di DPR, Saleh Daulay, mendukung nih wacana itu. Katanya demi masa depan yang lebih baik. Meski begitu, dia nggak yakin nih Presidential Club ini akan terwujud karena ada perbedaan ideologis ya dan sosial politik. Nah, beda lagi nih tanggapan dari PKS. Ketua Bidang Politik Hukum dan Keamanan di PKS, Al-Muzammil Yusuf, dia menilai forum itu hal yang wajar dan sah aja dilakukan ya. Menurutnya, Presidential Club bisa nih dijadikan wadah informal oleh Prabowo untuk melakukan pertemuan mungkin ya dengan para mantan presiden dan wakil presiden untuk melakukan lobby politik. Nah, kalau tadi Wahyu ngomong kan kalau yang partai pendukungnya Prabowo kan setuju-setuju aja nih. Nah, tapi kan kalau kita ngelihat ex-presiden ada Megawati dan SBY gitu. SBY dari Demokrat setuju kalau PDIP yang mewakili mungkin Megawati gitu ya. Ada tanggapan nggak nih? Sebetulnya belum ada sikap resmi ya dari PDIP. Cuman beberapa elit sudah mengatakan sudah menanggapi wacana itu. Misalnya, Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pereira. Dia menolak mentah-mentah rencana pembentukan Presidential Club sebab dia menilai wacana tersebut tidak memiliki urgensi yang jelas. Menurutnya banyak hal lain lah yang lebih penting untuk dipersiapkan. Misalnya, solusi untuk mengatasi permasalahan ekonomi Indonesia. Andreas justru meminta Prabowo untuk fokus nih mempersiapkan dirinya jelang pelantikan presiden terpilih Oktober mendatang. Oke, berarti kan ada yang setuju dan enggak. Jadi sebenarnya perlu atau enggak sih Wahyu si Presidential Club ini? Perlu nggak nih ya? Ada pandangan yang berbeda lah. Jadi 2 pengamat politik yang sempat ngobrol sama KBR nggak bisa menjawab nih dengan jawaban hitam putih begitu ya. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai Presidential Club ini bisa membuka kesempatan buat Prabowo untuk menjadi penengah nih bagi para pemimpin bangsa yang dari pemilu ke pemilu ya ribut terus.
Soal perlu atau tidak tergantung kebutuhan gitu. Tergantung Pak Prabowo. Karena Prabowo yang punya ide, yang punya gagasan, yang punya wacana, kalau memang kebutuhannya untuk persatuan, untuk rekonsiliasi nasional, ya dibutuhkan untuk kebaikan bangsa gitu. Masa iya ya pemimpin bangsa ribut terus? Masa iya dari pemilu, bahkan 5 pemilu dari 2004 hingga 2024 gitu, dari 2004 hingga 2024 Pak SBY dengan Bu Mega nggak pernah akrab gitu. Di 2004 juga pemilu terakhir saat ini 2024 ini bertambah lagi masalahnya. Pak Jokowi dengan Ibu Megawati nggak akrab juga. Jadi itu kan butuh penengah, butuh bridging, butuh jembatan, butuh ya Prabowo sebagai presiden untuk menyatukan mereka. Saya rasa kalau untuk itu perlu ya positif begitu. Memang persoalannya sulit untuk mempertemukan mereka itu dalam satu wadah. Karena apakah mereka mau ya bekerja dalam sebuah wadah yang mereka juga belum baikan begitu. Sementara itu pengamat politik lainnya, Wasistora Harjojati menilai forum seperti itu bisa nih menjadi jembatan. Jadi kalau itu tujuannya ya bisa jadi perlu. Tapi kalau untuk diskusi sebetulnya Presiden itu udah punya banyak lembaga pembantu ya, Le ya. Misalnya nih ya, ada kantor staf presiden, ada One Team Press, dan ada menteri juga tuh banyak banget kan? Berarti sebenarnya udah banyak lembaga gitu ya secara formalnya gitu ya. Sebenarnya kalau kita bisa lihat memang iya dan tidak. Iyanya karena memang di sini untuk menjembatani ya komunikasi antar mantan presiden dengan presiden incumbent ya. Karena memang yang kita lihat kan selama ini selalu terjadi semacam diskontinuitas kan komunikasi antara yang pengganti dan pendahulu kan. Artinya memang kalau misalnya ini terwujud maka akan menjembatani komunikasi yang selama ini tertunda karena kesibukan masing-masing. Namun kalau tidaknya karena memang di sini presiden sudah mempunyai banyak lembaga pembantu ya, misalnya ada kantor staf presiden atau mungkin lembaga One Team Press atau mungkin lembaga-lembaga lain yang memang membantu presiden kan. Dan memang ada tokoh-tokohnya yang sudah berpengalaman lebih di situ. Jadi memang di sini itu antara ya dan tidak sebenarnya. Nah, kalian sendiri gimana nih ngelihat perkumpulan para mantan? Perlu nggak sih Presidential Club ini? Silakan ketik di kolom komentar yang tersedia di platform mendengarkan podcast kesayangan kamu. What's Trending hadir di KBR Prime, Spotify, dan Noise. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia kita mulai dari Jakarta. Dinas Kesehatan Dinkes DKI Jakarta melarang warganya menggunakan pemakaian material atap asbes untuk rumah. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dwi Oktavian mengatakan, penggunaan asbes menimbulkan berbagai resiko kesehatan, seperti mempercepat radang dan kanker paru-paru. Kata Dwi, persoalan ini terkait kandungan karsinogenik yang tinggi di dalam asbes. Berdasarkan aturan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 1999 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, Dwi mengatakan asbes dikategorikan sebagai bahan beracun berbahaya atau B3. Namun sayangnya asbes masih banyak digunakan pada bangunan di Indonesia, khususnya untuk bagian atap atau langit-langit. Organisasi Kesehatan Dunia WHO juga mengeluarkan larangan serupa, karena dianggap berbahaya dan memiliki serat yang sangat kecil dan tipis tidak bisa terlihat mata. Serat ini berterbangan di udara dan berpotensi terperangkap di paru-paru. Masih dari Jakarta, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno membantah adanya rencana pungutan iuran wisata melalui tiket pesawat. Sandi menegaskan tidak ada rencana pengumpulan dana pariwisata berkelanjutan atau Indonesia Tourism Fund dari pelancong melalui tiket pesawat. Pernyataan ini dikeluarkan Sandi setelah dirinya mendengar isu ini banyak diperbincangkan. Sandi mengatakan sampai saat ini belum ada pembahasan mengenai iuran wisata baik ke wisatawan domestik dan mancanegara. Ketimbang memberatkan wisatawan, Sandi justru tengah mengusulkan dana pariwisata dibebankan ke anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Pasalnya, pendapat negara dari pariwisata cukup besar. Diperkirakan pendapat negara dari wisata di 2024 mencapai 15 hingga 20 miliar US dollar. Terakhir ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pemerintah Kota Palangkaraya memastikan calon jamaah haji Kota Palangkaraya siap menjalankan ibadah haji tahun ini. Kesra Setda Kota Palangkaraya Sahdin Hasan mengatakan, pihaknya sudah melaksanakan rapat dengan Kepala Kemenak Kota Palangkaraya dan sejumlah kepala perangkat daerah. Rapat ini bertujuan memastikan segala persiapan terkait keberangkatan calon jamaah haji terlaksana dengan baik, mulai dari persiapan keberangkatan, kesehatan, transportasi, hingga logistik. Hal ini dilakukan untuk memastikan setiap calon jamaah haji mendapatkan pelayanan terbaik.
Sahdin berharap Pemkot Palangkaraya dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi calon jamaah haji dan memastikan keberangkatan mereka berlangsung dengan aman dan lancar. Pemkot Palangkaraya memberangkatkan 2 kloter calon jamaah haji, yaitu kloter 4 dan kloter 8. Kloter 4 dijadwalkan berangkat pada 15 Mei 2024, diikuti oleh kloter 8 pada 16 Mei atau hari berikutnya. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Demikian What's Trending edisi Jumat, saya Lea Baneza dan News Editor Wahyu Setiawan, pamit. Sampai jumpa pekan depan. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update.